Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok dalam studi Menggerak akan membahas tentang materi yang telah kita terima sebelumnya dalam seminar-seminar di kampus ataupun secara online di Zoom, yaitu suatu materi tentang ICT atau Information, Communication and Technology, informasi, komunikasi dan teknologi. Mungkin asing ICT di kuping kita semua ataupun di kuping orang-orang awam. Oh iya ya. Apa Ulangin. lanjut aja lanjut. Tapi sebelum kita membahas materi tersebut, kita di sini akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Kirzan Akmal Khairi dari kelas Elektro 03. Nama saya Rafif Hamdi dari kelas Elektro 03. Nama saya Muhammad Fikri Fadila dari kelas Elektro 03 juga. Nama saya Muhammad Firza Adrian dari kelas Elektro 03. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Kusuma dari kelas 503. Ya, kembali ke materi. ICT mungkin emang di telinga kita ataupun telinga orang-orang itu sedikit asing gitu kan, bahkan hampir nggak pernah terdengar. Cuman faktanya di realita kehidupan kita, ICT itu pasti ada di masing-masing tiap orang. Contohnya telepon yang kita miliki, seluler, laptop, ataupun bahkan dari teknologi skala besar seperti pemancar sinyal ataupun yang lainnya, itu semua adalah bagian dari perkembangan ICT atau informasi komunikasi dan teknologi. Dan di sini kita ada beberapa topik pertanyaan yang mungkin akan kami jawab masing-masing. Yang pertama itu bagaimana pendapat kita semua tentang ICT. Jadi ya ICT lah informasi komunikasi dan teknologi. Jadi dalam ICT tersebut ya bagaimana suatu informasi dapat dikomunikasikan dalam dan dikembangkan dengan baik dengan adanya teknologi. Jadi tujuannya ICT sendiri itu adalah untuk bagaimana mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kecepatan komunikasi tentang suatu informasi dalam bentuk teknologi tersebut. Seperti yang kita ketahui bahkan dari zaman dahulu itu kan orang mengirim informasi hanya dengan sebuah surat yang bahkan bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun baru sampai. Cuman dengan adanya perkembangan ICT dalam bentuk teknologi ini, informasi itu bahkan 1 detik sudah bisa kita ketahui di belahan dunia yang lain gitu kan. Kalau dulu kan nggak ada cerita seperti itu. Dan tidak dapat dipungkiri ya ICT ini salah satu perkembangannya dikarenakan pemicunya yaitu perang dunia sendiri gitu. Karena kan sinyal radio juga awal-awal ditemukan saat perang dunia kedua untuk menukar informasi yang ada di medan perang dengan para jenderal-jenderal yang ada di markas untuk mengolah informasi tersebut. Dan sekarang akhirnya ICT berkembang lebih jauh yang bahkan kita bisa mengetahui kabar atau berita lain dari belahan dunia lain hanya dalam waktu 1 detik, hanya dengan membuka ponsel kita melihat apa yang terjadi di dunia yang lain. Dan untuk teman saya mungkin ada pendapat lain mengenai ICT. Ya kalau menurut gue sih sama, ICT itu benar-benar memudahkan kita dalam segala aspek, entah itu informasi ataupun ya yang lain-lainnya lah. Bahkan sekarang ICT juga udah mencakup kemana-mana, bahkan buat ke arah pangan, ke arah transportasi segala macam. Karena dengan adanya ICT itu banyak teknologi-teknologi yang baru dan yang benar-benar membuat umat manusia itu jadi benar-benar dipermudah gitu dengan adanya ICT ini. Walaupun setelah dilihat-lihat perkembangannya itu benar-benar sangat cepat dan benar-benar kalau menurut saya sih terlalu kadang beberapa ada yang terlalu bahaya, bahkan karena katanya juga kan 5G sinyalnya ada yang bikin burung mati atau segala macam gitu ya. Walaupun hal itu terjadi tetap aja gitu ICT ini benar-benar mempermudah kehidupan manusia. Kalau menurut lu gimana aja? Sebenarnya emang dari judulnya aja nggak jauh beda, karena perkembangan teknologi itu kayak bukan suatu aspek yang pengen kita kembangin, tapi kayak otomatis sudah berkembang aja gitu, udah sejalan aja sama cara hidup kita. Pasti kan kalau kita hidup kan pasti buat berkembang kan, jadi aspek ya kita sebagai makhluk paling berakal ya pasti mengembangkan ekosistem di sekitar kita kan ya. Kebetulan di hari ini sih ICT kan, entah itu komunikasi, teknologi, informasi juga. Terus ya kalau misalnya dibilang perlu ya sangat perlu kan. Terus perkembangannya juga udah kalau misalnya di track back udah lama banget kan, dari misalnya kayak yang lu bilang Jan, dari perang dunia tuh. Kalau kita ngambil kasus dari situ aja, GP udah lumayan lama kan, tapi perkembangannya udah luas banget. Kayak
mungkin zaman dulu pas waktu awal-awal ICT lagi benar-benar dibutuhkannya karena keperluan perang, mungkin karena hanya dari sinyal radio, terus sampai sekarang kan nggak ada yang nyangka gitu kalau misalnya ada orang dulu ditanya bakal ada smartphone atau enggak ponsel pintar bisa dipencet-pencet kan layarnya, itu nggak bakal kebayang gitu saking cepatnya. Terus yang kayak lu bilang juga beberapa mungkin ada yang terlalu cepat perkembangannya, ada yang kayak perkembangan teknologi kayak mungkin beberapa mengancam juga, tapi sulit juga sih buat ngontrolnya. Cuma menurut gue sih ya, sorry nih gue potong ya. Perkembangan zaman tuh pasti ada dampak positif dan negatifnya sih. Ya kita meningkatnya produktivitas dan efisiensinya gitu, tergantung produknya aja gimana, harus kreativitasnya gimana, terus efisiensinya gimana. Kita ngambil yang sisi baiknya aja gitu. Terus kita juga harus kayak antisipasi sih dampak buruknya juga gimana. Jadi kita gimana ya? Ya kalau bisa meminimalisir dampak negatifnya. Iya sih gitu, kayak gitu. Iya. Kalau dari apa yang gua dengar dari pendapat lu kepada ya emang zaman sekarang sih kita tuh emang udah gampang banget buat mencari informasi yang kita butuh. Terus kita juga udah gampang banget bisa ngasih informasi ke orang lain lah gitu. Tapi yang gue lihat juga sekarang ini ya pasti ada beberapa orang juga gitu yang menyalahgunakan teknologi ini buat hal yang enggak gitu, baik itu kejahatan atau kepentingannya diri sendiri. Jadi menurut gue sendiri ICT ini perlu sekiranya tuh diperhatikan lagi gitu ya, bagaimana tingkat keamanannya gitu, supaya apabila digunakan ke orang banyak ini bisa minimalisir lah setidaknya penyalahgunaan teknologinya itu sendiri, baik itu sejarah kejahatan ataupun kepentingan pribadi. Menurut gue sih itu. Ya begitulah pendapat kami semua. Jadi ya pada intinya perkembangan teknologi dalam bentuk ICT ini emang nggak bisa dibendung, emang pasti bakal maju terus ke depannya, dan kita harus mengikuti hal tersebut, mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan ICT tersebut. Namun dalam perkembangan tersebut pasti ada hal positifnya dan hal negatifnya, mulai dari informasi kita yang gampang terlik mungkin, ataupun informasi-informasi yang negatif yang dapat kita terima atau bahkan diterima oleh anak yang masih di bawah umur ataupun target yang salah. Dan semua itu harus bisa diminimalisir dengan meningkatkan sekuritas kita, sekuritas data yang kita miliki, dan juga sekuritas ataupun algoritma yang ada bagi para user-user yang masih di bawah umur. Dan selanjutnya ada pertanyaan lagi, yaitu seluas apa dampak perkembangan ICT yang sudah ada dan akan ada di masa depan, di kedepannya nanti. Kalau menurut saya sendiri sih, kalau di seminar yang lalu, seminar dengan Huawei, itu kita mendapatkan sebuah gambaran rencana proyek smart city, smart port atau smart harbor sama smart factory. Jadi bagaimana sebuah pabrik dapat dikendalikan full secara tidak dengan AI, lebih seperti ICT dengan mengendalikannya secara jarak jauh mungkin. Jadi hanya perlu beberapa orang untuk mengoperasikannya sebagai operator kontrolnya, dan juga smart city yang dimana tuh semuanya terkoneksi tanpa adanya delay dalam pertukaran informasi, bahkan dalam seperti pertukaran sinyal ataupun mengirim file-file gitu, semuanya bisa dengan mudah gitu. Cuman ya seperti yang kita bahas sebelumnya, pasti ada dampak negatifnya gitu kan. Salah satunya mungkin privasinya dari user tidak aman gitu. Cuman pasti dari pihak operator atau pihak penyelenggara itu pasti memberikan tingkat sekuritas yang aman, karena kalau tidak ada tingkat sekuritas yang aman bagi data kita, ya pasti tidak ada konsumen yang mau juga kan. Jadi dampak ICT sebenarnya bukan hanya kita mendapatkan informasi dari luar ataupun orang luar mendapatkan informasi dari kita, ataupun kita berdua ataupun bertiga bertukar informasi secara online ataupun secara jarak jauh secara ICT ini, cuman juga bisa digunakan atau diaplikasikan untuk mengontrol sesuatu dari jarak jauh, seperti contohnya tadi smart factory ataupun smart port. Jadi dalam pelabuhan tersebut semuanya tuh diatur secara jarak jauh gitu kan, semuanya dipantau dari jauh. Bahkan
ada juga smart mining kalau nggak salah. Jadi pertambangan itu kan nggak banyak orang yang mau kerja di pertambangan karena ya risiko yang tinggi dan jauh dari peradaban gitu kan, dan juga ya buruk untuk kesehatan gitu kan. Jadi ya salah satunya adalah menggunakan ICT ini. Jadi memberikan informasi ataupun memberikan sebuah perintah untuk alat yang ada di sana, device otomatis, jadi bisa menambang sendiri gitu kan. Hanya perlu beberapa orang untuk mengontrol pertambangan yang ada di tempat tersebut. Tapi gue mau nanya nih, kalau misalnya kayak yang tadi tuh, yang inilah privasi gitu, data pribadi kita, nah itu harus menjaganya kita gimana? Kalau kita sendiri menjaga salah satunya dengan cara rutin mengganti password akun kita kan. Kalau itu rutin mengganti password kita, jadi ya sebulan sekali ataupun seminggu sekali, dan salah satunya jangan suka masuk atau memasukkan akun kita ke tempat yang tidak terpercaya gitu kan, karena dengan adanya phishing tersebut dan lain-lain. Dan salah satunya ya juga tetap jangan buka link yang aneh-aneh gitu, jangan buka tempat yang aneh-aneh atau tempat yang terlalu terbuka gitu, karena ya jaminannya data yang kita miliki itu. Cuman kan dalam kasus smart city tersebut semuanya kan terkoneksi menjadi satu, menjadi sebuah server yang satu yang sama gitu kan. Jadi mungkin ada orang nakal yang mungkin dapat mencoba meretas gitu kan. Nah tapi itu kan urusannya apa sih, operator, urusan server. Jadi ya adapun jika hal tersebut terjadi, mungkin kita sebagai konsumen merasa data kita terleak ataupun tidak aman, kita bisa meminta pertanggungjawaban mereka. Kalau di Amerika ataupun negara-negara freedom yang saat menjunjung privasi gitu tuh, biasanya kalau ada data leak itu pasti langsung dituntut pihak ininya, perusahaannya itu. Karena concern banget ya. Ya concern banget data itu. Buat sekuritas. Bahkan kemarin yang kasusnya Kongres USA sama TikTok aja tuh sampai diserang 50 orang itu kan. Ya itu karena mereka kan meragukan data-data para orang Amerika kan. Data-data orang Amerika yang diolah sama pihak TikTok. Karena setiap aplikasi yang kita install, yang kita gunakan, pasti mereka akan meminta perizinan kan. Selalu saat ketika kita awal menginstal aplikasi tersebut pasti kayak ada minta izin buat kamera ataupun buat lokasi, buat Bluetooth, buat telepon panggilan gitu kan, pasti ada. Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh selanjutnya. Ya, kalau menurut gue sih di antara hal itu yang paling penting dampak pengembangan dari ICT ini ya pertama pendidikan sih. Soalnya bentuk pengolahan dan penyaluran informasi dalam beberapa tahun terakhir nih itu benar-benar cepat. Jadi buat ya entah itu siswa, entah itu orang dewasa, entah itu remaja, atau entah itu anak kecil, jadi gampang untuk mendapatkan informasi tentang pendidikan gitu. Dia mau belajar A di medsos banyak, dia mau belajar B di medsos banyak. Jadi banyak orang yang terbantu dan dapat meningkatkan kehidupannya jadi lebih layak tuh karena adanya ICT ini. Dia bisa belajar, mungkin dia nggak tahu hal tentang mesin tapi dia bisa belajar lewat YouTube atau lewat media sosial lainnya gitu, jadi ngerti yang tadinya dia nggak ngerti tentang komputer, dia belajar tentang komputer di media sosial juga dia jadi ngerti. Jadi menurut gua hal paling penting dan benar-benar paling positif dalam dampak perkembangannya ICT ini tuh pendidikan. Karena adanya ICT, orang-orang tuh bisa dapat mengakses pendidikan di mana aja gitu, terlepas dari banyak concern tentang security-nya lah, atau mungkin servernya yang kurang bagus atau segala macam. Tapi menurut gua ICT ini benar-benar banyak meningkatin kesejahteraan orang-orang, terutama orang-orang yang kehidupannya kurang atau belum layak lah. Menurut gue sih gitu. Menurut gue gimana tuh? Kalau gue sih ya terusin dari itu kan, kalau misalnya pendidikan emang paling penting sih sebenarnya. Aset terbesar negara kan ada di penduduknya. Jadi kalau penduduknya makin pintar kan dunia kan atau negara kan makin maju. Mungkin yang kedua pilarnya juga ekonomi sih paling. Karena kegampangan mengakses informasi, jadi kayak bisa ngecek jenis bisnis apa yang lagi maju, terus segala macam yang berhubungan dengan bisnis atau enggak ekonomi, entah itu yang lagi di negara masing-masing atau enggak di dunia ini kan bisa dipantau. Atau misalnya kayak saham segala macam kan udah kayak transparan banget gitu, bisa dilihat sama siapapun yang pengen ngakses itu. Nah mungkin berangkat dari gagasan-gagasan itu, jadi beberapa orang yang punya interest di bidang ekonomi yang udah berkecimpung di dunia itu makin
maju makin makin berkembang karena aksesnya makin mudah, terus orang yang punya minat tapi belum masuk ke dunia ekonomi ya makin gampang gitu masuknya. Dan kalau makin banyak bisnis segala macam kan ya ekonomi suatu negara kan, misalnya di negara berkembang kayak gitu tuh chance majunya tuh makin cepat gitu kayak bangsa-bangsa yang udah ada gitu. Mungkin kalau dari gua gitu, kalau lu gimana? Kalau menurut gue sih kayak apa ya, kan tadi pikirnya perkembangan dan pendidikan, lalu ekonomi. Nah mungkin kalau gue ya ngambil sih dari kayak entertainment gitu kan. Ya Nah kalau di entertainment kan kayak banyak tuh kayak perkembangan antara sekarang udah ada TV, YouTube gitu. Iya itu kayak gitu, terus kayak sosial media gitu kan, untuk banyak Hiburan tuh opsinya banyak. nah iya gitulah. Gak cuma kayak kalau orang dulu kan kayak punyanya TV ya, yang punya TV aja gitu. Nah iya, Film bisa di mana aja. jadi semua orang bisa tahu gitu kan. Ya. Kayak apa kayak di dalamnya ada apa aja gitu, Ya. kayak tentang apa gitu kan. Pasti kayak ya gitu lah. Nggak terbatas sama program TV doang kayak gitu kan, banyak banyak programnya. Iya sih. Ya, banyak pilihan. Ya gitu. Ya, jadi kalau dari menurut gue ya, dari ICT ini kan bisa memberikan dampak yang baik itu dari bisnis, entertainment, pendidikan. Cuma ada satu muncul pertanyaan gitu, dari pikiran gue, bagaimana kalau misalkan ada beberapa orang gitu ya, memang belum mampu, istilahnya belum mampu ataupun belum mendapatkan fasilitas untuk bisa mengakses ataupun mendapatkan ICT itu sendiri gitu. Bagi mereka ini kan nggak bisa, ibaratnya nggak bisa bebas lah untuk mengakses informasi gitu itu karena fasilitas sendiri itu kan nggak ada. Nah, ya, kalau dilihat juga dari perkembangan ICT ini kan semakin berkembang, nah otomatis yang orang-orang yang nggak mampu buat mendapat fasilitas ICT ini bakal semakin Terbelakang. ya terbelakang, ketinggalan lah gitu. Jadi kalau yang boleh itu kalau misalkan dampak ICT ini apa misalkan berkembang terlalu pesat, otomatis yang nggak mampu ini itu bisa ketinggalan lebih jauh lagi, maka dari itu ICT-nya perlu perlu diratakan lagi ke yang nggak mampu ini lah, Jadi yang sosial itu Sebenarnya topik kayak tadi itu juga diaplikasikan secara internasional ya. Jadi kan kayak 5G itu sebenarnya ada kita bahas di pertanyaan berikutnya aja. Bagaimana perkembangan ICT di 5 tahun terakhir ini menurut kita semua. Jadi ya seperti yang kita tahu kan sekarang kan ICT salah satu bentuk perkembangannya dari infrastruktur sinyal gitu kan, kecepatan sinyal yang ada kita miliki. Internet itu kan based on sinyal yang kita miliki, dan perkembangannya sendiri itu 5G kan kalau kemarin tuh dikatakan udah ada pengembangannya sejak tahun 2012 atau 2012 dan sudah diaplikasikan di negara Cina dan Korea tuh bahkan jauh sebelum 2020, 2018, 19 kayak itu kan. Dan tapi di Indonesia sendiri 5G baru masuk di tahun 2020 ya, 2020, dan itu pun hanya cuman belum rata ya. di pusat Jakarta doang, itu pun juga nggak semua kota Jakarta, hanya beberapa kecamatan doang gitu. Jadi ya sebenarnya ini salah satu bentuk keterbelakangan suatu negara itu bisa dilihat bagaimana suatu informasi tidak bergerak dengan baik, tidak merata dengan baik gitu kan. Bahkan 4G sendiri yang sudah menjamur, yang sudah ada dari tahun 2012 di Indonesia ya, 2018, 17 sampai sekarang aja masih belum bisa merata di Indonesia. Bahkan masih ada beberapa daerah-daerah terpencil yang masih belum bisa mendapatkan 4G masih susah-susah gitu kan. Dan ya itu semua berarti tandanya di negara ini sendiri itu masih sulit untuk mengembangkan hal tersebut gitu. Dan di negara-negara lain sendiri juga kan mungkin mereka membangun infrastruktur itu mudah karena emang wilayah yang sedikit, dana yang tidak perlu banyak gitu kan. Jadi mungkin bisa diwajarkan di Indonesia, cuman itu nggak bisa menjadi alasan
untuk negara kita, kenapa kita menjadi negara yang kebelakang dalam membagikan informasi tersebut, dalam mendapatkan fasilitas yang lebih bagus dalam mengolah informasi, dalam mengelola ICT tersebut. Mungkin ada alasan lain juga kenapa Indonesia tidak ingin meningkatkan teknologi ICT-nya, ya karena salah satunya takut disalahgunakan oleh warganya. Cuman ya balik lagi ke topik sebelumnya, ke topik kita pertama kali, ya namanya perkembangan teknologi itu pasti ada negatif dan positifnya. Cuman kita tidak perlu terlalu mikirkan negatifnya, bagaimana kita memikirkan positifnya dan bisa menyaring negatifnya tersebut. Semua hal tuh pasti ada negatif dan positifnya gitu kan. Dan ICT sendiri di 5 tahun terakhir ini ya dengan adanya 5G tersebut dapat mempermudah pembagian informasi, mengolah data gitu kan. Jadi ya begitu menurut saya sendiri. Kalau menurut gue sih ya benar kata apa yang dibilang sama Irzan sama Ardi tadi juga, ICT ini perkembangan dalam 5 tahun terakhir udah benar-benar bagus, itu udah benar-benar maju. Tapi ya untuk di Indonesia saat ini ya kurang merata, karena mungkin ya pertama terkendala di dana ataupun terkendala tadi apa yang dibilang Irzan, mungkin takut disalahgunakan oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Cuman menurut gua sih ya perkembangan ICT dalam 5 tahun terakhir ini benar-benar mempermudah banget dan benar-benar membuat dan membuka banyak peluang, entah itu peluang pendidikan, entah itu peluang kerjaan, entah itu hal lain kayak misalkan tadi 5G ya banyak fungsinya, mempercepat sinyal, mengelola informasi jadi lebih cepat, mengelola data jadi lebih cepat. Terus juga ada metaverse sekarang yang mana banyak manfaatnya juga kayak ya saham segala macam. Kalau menurut gue sih gitu sih. Menurut gue Ya gue mungkin sekaligus ngumpulin pendapat-pendapat yang lainnya juga ya. Ya dampak negatif itu pasti ada kan. Itu kayak udah apapun yang kita lakukan juga pasti ada negatifnya gitu. Kebetulan aja teknologi aja yang jadi spotlight gitu. Jadi ya benar-benar kata, dan mungkin semua orang juga setuju kalau misalnya 5 tahun terakhir tuh perkembangan itu pilar yang kita rasain aja gitu di negara kita tuh. Yang paling mencolok kita rasain paling ya karena pandemi kan. Jadi nggak serta-merta dampak negatif terus yang ditimbulkan sama pandemi. Mungkin negara kita salah satunya pertama teknologinya meningkat lumayan drastis lah kalau dikata dari pandemi juga. Jadi ya drastis, cuma pengendalian tingkat kemajuan teknologi itu nggak serta-merta dibebankan sama developer atau nggak pengembang gitu. Itu sebagai kita penikmat juga kita bertanggung jawab buat mengendalikan perkembangan juga, biar dampak negatifnya kan biasanya timbul dari kita juga kan yang pakai. Jadi ya harus kita sendiri gitu sebagai user yang mengendalikan persebaran teknologi biar positifnya itu makin banyak, negatifnya itu ya kalau bisa sih berkurang. Ya mungkin diskusi kita sampai sini aja. Kurang lebihnya dari kelompok kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.